Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi bedah sejarah kita. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah sejarah epik yang mungkin jarang banget kalian dengar secara mendetail. Gimana sih kerajaan Goa Talo, sebuah imperium maritim raksasa di Nusantara, bisa bertransformasi jadi pusat Islam yang super canggih sampai dijuluki Serambi Madinah? Nah, buat kalian para Gen Z yang penasaran sama jejak dakwah Nusantara, yuk langsung aja kita mulai eksplorasinya. Coba deh kalian resapi pepatah Makassar kuno ini. Adat yang menyandarkan diri pada syariat dan syariat yang menyandarkan diri pada kitabullah. Ini tuh bukan sekedar kata-kata puitis loh. Ini bener-bener ngasih lihat fokus utama kita kali ini. Gimana hukum Islam tuh diintegrasikan dengan sangat brilian. Sampai-sampai jadi DNA politik yang gak terpisahkan dari seluruh imperium maritim Goa. Oke, kita masuk ke bagian pertama, Serambi Madinah dari Timur. Kalau kita ngomongin sejarah Islam di Nusantara, Sumatera dan Jawa emang lebih awal nerimanya. Tapi, transformasi di kawasan Sulawesi Selatan ini unik banget. Kenapa? Karena prosesnya terjadi dengan sangat cepat dan luar biasa strategis. Semuanya bermula di abad ke-16. Secara resmi, Islam mulai mengakar di Goa sekitar masa ini. Waktu itu, pedagang-pedagang muslim dari Champa, Patani, Johor, dan Minangkabau mulai berdatangan dan ngebangun pemukiman komersial di masa pemerintahan Raja Tony Palangga. Jadi, interaksi dagang inilah yang ngebuka pintu pelan-pelan buat masuknya cahaya dakwah Islam. Lanjut ke Dekret 1607 yang jadi tonggak sejarah. Walaupun pemukiman muslim udah ada, apa sih katalisator utama yang bikin perpindahan agama secara massal ini terjadi? Jawabannya ternyata ada pada kedatangan trio ulama legendaris dari Minangkabau yang dikenal luas dengan sebutan Datuk Talua. Misi Datuk Talua ini jenius banget, ibaratnya mereka pakai pendekatan dari atas ke bawah. Tiga mubalik brilian ini, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro, nggak langsung berdakwah ke rakyat biasa. Mereka merangkul para penguasa yang paling dihormati duluan. Mereka sukses mengislamkan Raja Luwu di tahun 1605. Nah, Raja Luwu inilah yang kemudian merekomendasikan supaya mereka bawa dakwah itu ke kerajaan Goa Talo, yang waktu itu emang punya kekuatan militer dan politik paling raksasa. Bayangin betapa ngebutnya proses islamisasi Goa ini. Sebelum tahun 1600-an, cuma ada pemukiman pedagang. Terus, boom! Di tahun 1605, Raja Goa dan Talo resmi memeluk Islam. Puncaknya, cuma 2 tahun setelah Raja jadi mu'alaf, tepatnya 9 November 1607, Sultan Alauddin ngeluarin dekrit bersejarah yang secara resmi jadiin Islam sebagai agama negara buat seluruh rakyat Goa. Luar biasa cepat dan terstruktur kan? Nah, ini ngebawa kita ke penyatuan syariat dan adat. Dekrit tahun 1607 itu sebenarnya bukan cuma pergeseran spiritual biasa loh teman-teman. Itu adalah sebuah revolusi konstitusional yang total. Goa sukses nyiptain cetak biru yang sama sekali baru buat sistem pemerintahannya. Buat mahamin ini secara utuh, kita harus tahu dulu yang namanya Pangadereng. Sebelum Islam masuk secara formal, masyarakat Goa tuh diatur ketat sama sistem ini. Pangadereng adalah sistem adat murni, isinya norma sosial dan hukum yang jadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Awalnya, sistem ini cuma punya 4 pilar utama. Tapi lihat deh, evolusinya, Sultan Alauddin ini jenius. Beliau nggak ngehapus masa lalu atau ngebuang adat yang udah ada. Malahan, beliau dengan cerdas seolah ngehack sistem tersebut dengan nambahin pilar kelima yang mutlak, yaitu syarah atau syariat Islam. Jadi, syariat masuk tanpa ngancurin identitas kultural Makassar, malah ngunci dan nyempurnain semuanya. Masuk ke era supremasi hukum Parewasyara. Buat negakin konstitusi Islam yang baru ini, kerajaan Goa nggak main-main. Mereka ngebangun sebuah birokrasi peradilan yang super canggih dan independen. Hierarki birokrasinya disusun rapi banget nih, selangkah demi selangkah. Di posisi paling atas ada Qadhi, semacam hakim agung dan penafsir tertinggi hukum Islam. Kekuasaan Qadhi ini luar biasa besar. Bayangin, dia punya wewenang buat negur langsung seorang sultan kalau kebijakan kerajaannya bertentangan sama Al-Quran. Di bawahnya ada imam dan khotib yang ngurus hukum keluarga di tingkat distrik dan anek guru yang mastiin penerapan adat tetap lurus dan sejalan sama murninya nilai tauhid. Dan rujukan hukum mereka tuh berkelas dunia banget. Mereka pakai kitab Al-Faraid buat aturan waris yang ketat, Lontara Syarak buat kodifikasi lokal, sampai Tuhfah Al-Muhtaj. Keputusan Qadhi ini benar-benar buta warna, alias tanpa pandang bulu. Keluarga kerajaan pun bakal dihukum kalau terbukti melanggar.
Ketaatan mutlak inilah yang bikin Goa jadi salah satu pusat intelektual Islam paling disiplin di Asia Tenggara, dengan angka kriminalitas yang benar-benar rendah. Tapi ya, setiap masa keemasan pasti ngadepin ujian. Dan Goa dapat ancaman yang masif banget. Taktik sekularisasi dari penjajah Belanda. Pasukan VOC pas datang langsung sadar satu hal. Mereka nggak bakal bisa naklukin Goa cuma pakai kekuatan militer fisik. Orang Makassar terlalu tangguh. Jadi, Belanda nyasar sesuatu yang lebih fundamental. DNA politik mereka, yaitu supremasi hukum Islam itu sendiri. Belanda jalanin sabotase sistematis pakai teori resepsi gagasannya Snu Korgronje. Ini benar-benar playbook yang licik banget. Mulai dari ngebatasin otoritas hukum perdagangan lewat perjanjian Bongaya di tahun 1667, terus mempromosikan teori yang maksa netapin Islam di bawah adat, meminggirkan kekuasaan kodi cuma sebatas urusan keluarga atau nikah cerai, sampai akhirnya ngebajak pengadilan pidana sepenuhnya lewat landrat kolonial di tahun 1905. Tujuannya cuma satu, mecah belah rakyat dan melucuti supremasi syariat Islam secara total. Poin krusialnya kerasa banget dari kontras pergeseran ini. Kita bisa lihat kemunduran yang drastis dari sebuah era kesultanan berdaulat, di mana hukum Islam ngatur urusan negara dan perdagangan secara komprehensif, merosot jadi era kolonial di mana Belanda secara paksa nyingkirin hukum Islam dan ngebatasin murni cuma buat urusan privat keluarga aja. Bener-bener bentuk imperialisme hukum. Bagian terakhir nih, warisan abadi identitas Nusantara. Meskipun ada dekonstruksi sistematis yang agresif banget dari penjajah buat ngancurin institusi hukum ini, tetap ada satu hal yang gagal mereka lakuin. Belanda pada akhirnya gagal total buat ngehapus roh dan semangat syariat dari identitas dan sanubari masyarakat Makassar. Syariat itu udah terlanjur mendarah daging. Bangunan formal dan pengadilan agungnya mungkin emang udah dibongkar di masa lalu. Tapi pas kita ngelihat balik cetak biru ketahanan yang luar biasa ini, saya mau nanya nih ke kalian semua. Elemen apa sih dari DNA Islam yang tak tergoyahkan ini yang masih kalian lihat hidup dan ngelindungin identitas budaya kita hari ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah sejarah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.